bersemayam di dalamnya. Akan tetapi ada yang dicabut Allah dari dalam hatinya. Apa itu? Itu adalah nikmat iman. Berapa banyak pula orang di luar sana, bahkan di sini, mereka masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, jasadnya masih ada ruh bersemayam di dalamnya. Akan tetapi ada yang dicabut Allah dari dalam hatinya. Apa itu? Itu adalah nikmat iman. Jadi tidak ada lagi rasa takutnya kepada Allah, sehingga meninggalkan sholat Jumat ringan saja baginya, seperti meninggalkan sendal di tepi jalan, seperti membolak-balikkan tangannya sendiri. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mungkin masih diberikan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan cerminan dari iman. Karena khatib Jumat selalu menyampaikan, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jikalau ada takut di dalam hati kita kepada Allah, maka itu merupakan cerminan dari iman, bentuk adanya iman di dalam diri kita. Jadi akan tetapi iman yang ada di dalam hati kita harus tetap hidup. Bagaimana cara menghidupkannya? Menghidupkannya dengan cara berzikir. Berzikir mengingat Allah. Wala zikrullahi akbar. Berzikirlah engkau, karena perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang yang mati dengan orang yang hidup. Orang yang hidup seperti perumpamaan orang yang selalu mengingat Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, taat kepada Allah. Sedangkan orang yang mati merupakan perumpamaan orang yang tidak mengingat Allah, yang tidak mau berzikir kepada Allah. Ia begitu sombong di dunia ini. Maka dari itu berzikirlah kita, perbanyak zikir dan amalan soleh kita. Apa gunanya zikir? Supaya mulut menyebut nama Allah, supaya hati mengingat Allah, supaya mengagungkan Allah, supaya takutnya hanya kepada Allah. Jikalau engkau takut hanya kepada aturan negara, sampai masanya negara itu tumbang, sampai masanya penguasa itu mati menghadap Allah, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tetapi engkau tidak takut dengan itu. Engkau takut karena engkau mempunyai iman. Apa yang kau takuti? Engkau merasa diawasi oleh Dia. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ia tidak pernah tertidur, ia tak pernah mengantuk, ia maha hidup, ia tidak akan pernah mati. Ia maha tahu apa yang terjadi di atas bumi Allah. Dia tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam gelap gulita, di tengah samudra. Allah maha tahu. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, kami tampakkan amalan mereka, lalu amalan itu dilihat. Lalu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Mau itu sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum yang ditajamkan, itu akan dihisap semuanya kelak di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kebohongan kita bisa kita tutup dengan harta yang kita miliki. Hari ini kejahatan kita bisa kita tutupi dengan jabatan yang kelak kita miliki. Hari ini kecurangan kita bisa kita tutupi dengan material, bisa kita lenyapkan dengan material yang kita punya. Akan tetapi sampai masanya, sampai hari itu tiba, Allah berkata, Anal Jabbar, aku adalah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain, mana raja-raja di dunia ini. Semuanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Kullu nafsin zaikatul maut. Barang siapa yang punya nyawa di dalam hatinya, masih ada ruh bersemayam di dalam jasadnya, maka ia akan kelak menghadapi yaitu yang namanya sakaratul maut atau kematian. Maka kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, kita harus mengimani yang namanya kematian ini, bahwa ada kehidupan setelah ini. Kehidupan ini hanyalah awalan saja. Banyak fase-fase kehidupan yang harus kita jalani bersama. Maka dari itu senantiasalah belajar.
belajar dan terus belajar agar tahu makna agama ini. Jikalau dengan belajar kita makin banyak hafal ayat, makin timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teruskanlah. Akan tetapi jikalau dengan belajar makin banyak hafal ayat, makin banyak hafal dalil hanya untuk mendebat, hanya untuk menyombongkan diri kepada orang lain, hanya untuk mencari nama, maka itulah yang salah. Itulah yang harus kita luruskan bersama. Karena sesungguhnya tujuan dari ilmu ialah untuk menghidupkan iman. Setiap kita yang lahir di dunia ini, setiap insan yang baru lahir di dunia ini, setiap bayi yang lahir sebenarnya sudah menanamkan iman di dalam dirinya. Karena apa? Allah bertanya, Allah berkata pada alam ruh, bahkan sebelum kita masuk ke janinnya ibu kita, sebenarnya kita sudah membawa iman tersebut. Karena Allah berkata di alam ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Para ruh serentak menjawab, sesungguhnya engkau adalah Rabb kami, engkau adalah sang penguasa kami satu-satunya yang ada di dunia ini. Maka dari itu kita harus meningkatkan takwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luar sana pada hari ini, pada jam ini, detik ini juga, pada hari Sayyidul Ayyam, pada hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rajanya dari hari-hari, hari yang mulia dari hari-hari lainnya. Mereka berjalan seperti tidak ada beban di dalam pikiran mereka. Mereka semuanya datang ke tempat maksiat. Mereka datang ke tempat yang semestinya tidak didatangi. Mereka datang ke mall. Mereka semuanya menghambur-hamburkan duit. Padahal duit tersebut bisa dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang mulai kelam ini, banyak sekali kita temui maksiat-maksiat yang bertebaran di mana-mana. Maksiat-maksiat itu, apalagi pelakunya adalah seorang remaja, seorang penerus generasi. Betapa banyak kita lihat, bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, bisa kita lihat dari televisi bahwa banyak sekali para remaja yang tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letak mahalnya iman. Kalaulah ada yang mengatakan nikmat terbesar di dunia ini adalah hidup, salah, karena hewan-hewan juga hidup. Kalaulah ada yang mengatakan nikmat terbesar di dunia ini adalah bekerja, salah, karena monyet juga bekerja. Kalaulah ada yang mengatakan nikmat terbesar di dunia ini adalah tenaga, salah, karena banteng lebih bertenaga, gajah lebih bertenaga. Jadi, apa nikmat terbesar di dunia ini yang bisa kita dapat? Nikmat terbesar di dunia ini bisa kita dapat ketika engkau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan kita kelak, tidak peduli seberapa banyak harta yang kita miliki, tidak peduli seberapa banyak material yang sudah kita kumpulkan, kita tetap tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau azan dikumandangkan oleh muazin salat Jumat, Allahu akbar, Allahu akbar, engkau tutup kelasmu, engkau tutup tempat perniagaanmu, engkau tutup segala hal yang membuatmu lalai akan Allah. Engkau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau kejar dunia, maka akhirat terbang tak dapat kau gapai. Jikalau engkau kejar akhirat, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Jikalau engkau kejar dunia, jikalau engkau kejar akhirat, maka dunia akan bersimpuh di bawah telapak kakimu. Di sinilah letak mahalnya iman. Maka akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan zaman, karena zaman tidak pernah salah. Begitu kata Imam Idris Asy-Syafi'i, zaman tidak pernah salah. Sesungguhnya yang salah itu adalah orang-orang yang mengisi zaman tersebut. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman atau yang mendengar ceramah saya ini agar tetap menjaga iman kita di zaman yang penuh dengan maksiat ini. Sebagai pengisi zaman, kita sudah semestinya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata yang kurang sopan atau yang tidak berkenan di hati, atau yang terlalu lantang, terlalu lancang untuk didengar oleh telinga, saya mohon maaf. Karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.